Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Pada kajian subuh Ahad kedua di Masjid At-Tawakkal 2 ini, saya akan mengetengahkan kajian dari kitab Sahih Bukhari dari awal. Yang ikut kajian online, saya biasa kajian Sahih Bukhari hari Senin subuh, dan itu sudah sampai kitab Manaqib Sahabat, sudah 3/4-nya, entah dari tahun berapa lupa lagi. Jadi kita mulai lagi kitab Sahih Bukhari, di mana beliau mengawali kajian hadisnya atau riwayat yang beliau tulis, riwayat hadisnya, mulai dari kitab Badil Wahyi, permulaan wahyu. Dan ini sangat penting ya dalam kaitan keagamaan Islam kita, karena yang membedakan agama Islam dengan agama-agama lain, bahkan termasuk dari Yahudi dan Kristen, adalah wahyu itu sendiri. Kita agama wahyu, yang lain istilahnya agama sejarah, historical religion. Agama sejarah itu agama yang lahir di satu masa sejarah, di satu ruang sejarah, dan mengalami perkembangan dalam perjalanan sejarahnya. Sedangkan Islam agama wahyu yang tidak lahir di satu masa sejarah dan tidak mengalami perkembangan dalam perjalanan sejarahnya. Kalau agama Hindu, agama Buddha itu lahir di satu masa sejarah tertentu sebelum adanya Siddhartha Buddha Gautama. Buddha itu enggak ada. Sebelum ada masyarakat India, Hindu itu enggak ada. Dan kemudian dalam perjalanannya berkembang dalam pengertian berubah-ubah ritualnya, bahkan kitab-kitabnya, dan itu mudah diketahui di dalam kajian studi agama ya, atau kalau di IAIN, di UIN perbandingan agama, ada jurusannya. Kristen juga meski awalnya agama wahyu, tapi faktanya bukan agama wahyu, tapi agama sejarah, karena mengaitkan doktrin Kristen itu ke Kristen, kan Kristen itu Kristus, Kristus itu Yesus, meyakini bahwa Yesus itu diturunkan ke bumi sebagai anak Tuhan untuk mengorbankan dirinya menebus dosa manusia, yang dosa itu diwariskan dari Nabi Adam. Maka sebelum ada Yesus nggak ada itu Kristen. Dan kemudian dalam perjalanannya berkembang. Awalnya Kristen bahasa Ibrani, kesininya jadi bahasa Yunani. Kitab-kitab Kristen, Injil, Markus, Matius, Lukas, Yohanes, nggak ada yang bahasa Ibrani, semuanya yang paling tua itu bahasa Yunani. Dan ini yang 4 ini juga menulisnya dalam bahasa Yunani, padahal Yesus tidak bisa bahasa Yunani. Kemudian ritualnya berkembang ya, kitabnya juga berkembang. Di Sunda ya bahasa Sunda,
di Indonesia ya, bahasa Indonesia. Mana yang aslinya susah dirujuk. Nah, kalau Islam itu sebelum Nabi Muhammad lahir, Islam sudah ada. Bahkan sejak manusia pertama turun, Islam itu sudah ada. Dan dalam perjalanannya tidak mengalami perkembangan. Sholat, zakat, haji pada zaman Nabi, pada zaman sahabat, pada abad pertengahan dalam istilah barat, pada abad modern sama kayak gitu. Tidak mengalami perkembangan, tidak mengalami perubahan. Kalau orang Kristen jelas mengalami perubahan. Dulu perempuan itu wajib berkerudung. Saya pernah tulis ya di Buletin At-Taubah bagaimana kewajiban kerudung bagi perempuan Kristen. Kalau tidak berkerudung, gunduli saja ya. Kotakan cenah awewe nutara ditararium teh. Itu ada ayatnya jelas. Dan saya juga buka website dokter siapa yang saya tulis di Buletin At-Taubah. Itu dosen resmi Kristologi, dia S3-nya Kristologi, mengenai nama dokter studi Islam gitu. Lima dokter Kristen. Dia berjilbab. Cuma jilbab Mbak Tutut, ya, jilbab saat Megawati, ya, Puan Maharani gitu jilbab berkerudung. Dan dia menjelaskan ada kewajiban itu. Lalu kenapa sekarang yang ke gereja tidak berkerudung? Nah, itu mudah, keluar saja keputusan dari Vatikan boleh itu merubah. Tapi kalau di kita tidak berubah dan tidak boleh berubah, ibu-ibu wajib berkerudung ya tetaplah wajib selamanya, tidak ada kurangnya. Nah ini jadi sekali lagi, kenapa kita agama Islam disebut oleh Allah inna dina indallahil Islam, karena satu-satunya yang berdasarkan wahyu dari Allah. Agama lain nggak ada. Maka istilah dalam buku Ustaz Marsedek itu, agama Islam itu agama samawi, agama langit. Agama selain Islam itu agama ardi, agama bumi, karena dibuat oleh penduduk-penduduk bumi. Meski ya itu yang sedikit dikoreksi, kenapa agama samawi dimasukkan Kristen dan Yahudi, padahal sudah bukan lagi agama samawi, sudah bukan lagi agama wahyu. Mereka menjalankan agamanya berdasarkan tradisi ya. Kalau kita berdasarkan wahyu. Mengapa Islam agama yang benar? Karena Islam itu asli diturunkan oleh Allah. Apa bukti Islam diturunkan oleh Allah? Wahyu. Mana wahyu? Quran dan hadis. Itu. Apa bukti Kristen agama yang benar, agama Tuhan? Wahyu. Mana wahyuna? Oh. Nah gitu. Apa bukti Hindu, Buddha agama yang benar? Ini cenah agama yang diturunkan dari Tuhan. Mana bukti Tuhan berfirmannya, wahyunya mana? Bisakah diuji? Dan tidak teruji. Kitab yang diuji dalam studi agama itu cuma 3 yang ada kaitannya dengan Tuhan itu. Cirinya apa? Tuhan menjelaskan dirinya, Tuhan menjelaskan apa pekerjaannya, Tuhan menjelaskan bahkan nama-namanya. Orang lain mengarana wagelieur, saha Tuhan teh kumaha sifatna. Itu yang membedakan agama kita dengan agama selain Islam. Ya, makanya inna dina indallahil Islam. Allah hanya menurunkan agama Islam yang hari ini wujudnya ada di Islam kita, bukan di Yahudi, bukan di Kristen. Pas Allah disebut Yahudi, Yahudi itu kan keturunan etnis Yahudi. Puntennya contoh, seandainya bapak yang asup agama Yahudi mau bisa, dan bapak orang Sunda. Gus Dur misalkan dulu mendukung Yahudi, Anwar mau diakui Yahudi, dah Gus Dur Jawa, harus etnis Yahudi.
Si Roman Abramovich najan misalkan setara ibadah Yahudi, dia aku Yahudi karena turunan Yahudi, etnisnya Yahudi, pemilik Chelsea itu. Ya. Jadi kesukuannya. Jadi sebelum ada etnis Yahudi nggak ada Yahudi itu. Pas kalau Al-Quran menyebut Nasoro, Nazaret kan dari kampung Nazaret, atau Kristen, ya terjemah dari Kristen, dari Kristen, karena sebelum ada Yesus Kristus nggak ada. Ya, agama Islam itu agama para nabi dan namanya diabadikan sampai sekarang. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hada. Dari sejak dulu, sejak sebelum Nabi Ibrahim sampai sekarang diabadikan namanya Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Badil Wahyi. Kitab itu dalam hadis bab, kalau dalam kita bab tentang permulaan wahyu atau wahyu pertama. Qala Syekh Al-Imam Al-Hafidh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari rahimahullahu taala, amin. Ini nama Imam Bukhari, Syekh Al-Imam Al-Hafidh Abu Abdullah Muhammad, nama aslinya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah. Ada lagi yang kelima bin Bardisbah. Itu bauna masih Majusi, ya, karena Imam Bukhari kalau sekarang masuk wilayah Rusia. Terkenal kan, Presiden Soekarno diundang oleh Rusia. Kata Presiden Soekarno, saya tidak akan datang sebelum saya ditunjukkan di mana kuburan Imam Bukhari. Ya. Dicarilah pemerintah Rusia, ketemu. Ya, nanya ke orang Islam. Ya kayak sana jago gula teh Khabib, Khabib Nurmagomedov, nah gitu kan, di Rusia itu banyak wilayah-wilayah Islam karena dulunya bagian dari Turki, ya, Kesultanan Turki. Rahimahullahu taala, amin. Ya, babu kaifa kana badul wahyi ila Rasulillah, tentang bagaimana permulaan wahyu atau wahyu pertama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qaulullah jalla dzikruh inna awhayna ilaika kama awhayna ila nuhi wan nabiyina min ba'di. Dan firman Allah Ta'ala, sungguh kami mewahyukan kepadamu sebagaimana kami mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi sesudahnya. Adam, Idris itu tidak disebutkan di sini, bukan berarti bukan nabi. Cuma metode wahyu yang diturunkan ke Nabi Muhammad itu samanya dari Nuh ke bawah. Ini menegaskan bahwa Islam agama wahyu. Islam itu bukan dari sejak Nabi Muhammad saja, bahkan dari sejak zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kan dalam hierarki nabi-nabi ketiga, ya, cucu dari Nabi Adam. Ke Nabi Adam itu kurang lebih ada jarak 5 generasi. Wahyu itu arti asalnya isyarat yang cepat, sesuatu yang dikirimkan dengan cepat. Contoh Nabi Zakaria ketika keluar dari mihrabnya, sesudah diberitahu akan punya anak, cirinya dia nggak bisa ngomong 3 hari. Fa'auha ilaihim ansabbihu bukratahu asila. Nabi Zakaria tidak bisa berbicara 3 hari 3 malam, perek ngajina gitu. Tapi Nabi Zakaria mewahyukan, bukan mewahyukan, di sana berisyarat kepada umatnya untuk tetap beribadah di waktu pagi dan di waktu sore. Wahyu itu dijelaskan di dalam surat Asy-Syura, ya, bagian akhir. Wa ma kana li basharin ayyukallimahullah illa ayyakuna wahyan. Jadi Allah tidak mungkin berbicara kepada manusia kecuali dalam wujud wahyu. Jadi wahyu itu kalamullah, firman Allah, berbicaranya Allah, tapi cepat, langsung nyampai ke manusia. Nah, manusia ini adalah nabi.
Yang diberi wahyu itu adalah nabi. Au mi warai hijab, atau Allah turun tapi dari balik hijab. Seperti kepada Nabi Musa. Nabi Musa ingin Allah teh mana? Nabi Isa kata Allah, kalau aku menampakkan diri kamu binasa. Ya betul. Soal cucana naik ke gunung. Falamma tajalla rabbu ja'alahu dakka wa kharra Musa sangqa. Nabi gunung hancur, Nabi Musa pun terpental lalu pingsan. Ketika sadar baru tubtu ilai, aku tobat kepada Anda. Wa ana awwalul mu'minin, dan saya yang pertama kali beriman. Tapi kemudian Allah berbicara dari balik hijab. Ya. Au mi warai hijab au yursila rasulan fayuhya bi'idni, atau mengirim utusan. Utusannya adalah malaikat. Lalu malaikat yang menyampaikan firman Tuhan. Gitu. Jadi wahyu itu begitu. Firman Allah yang dikirimkan ke Nabi, caranya tadi bisa langsung, bisa Allah di balik hijab turun ke bumi, kemudian bisa juga mengirimkan utusan, yaitu Jibril. Hadis yang pertama yang ditulis oleh Imam Bukhari ini tentang niat. Hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, hanya saja amal itu tergantung pada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, manusia itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaih. Kalau hijrahnya untuk dunia yang dia cari atau perempuan yang akan dia nikahi, maka hijrahnya pada apa yang dia hijrahi itu. Kalau dalam riwayat lain disebutkan ada yang hijrahnya ilallahi wa rasulih, karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya. Hadis ini beberapa minggu yang lalu sudah kita bahas ya, di kajian online, dan saya bahas khusus satu pertemuan hadis ini, bisa dicek ya di YouTube. Intinya Imam Bukhari hendak menggugah kita semua dalam belajar agama, luruskan niat. Karena di zaman Nabi saja yang hijrah itu kan amal mulia ya. Gak semua bisa hijrah zaman Nabi. Buktinya ada yang kemudian dipaksa ikut perang Badar dari barisan kaum musyrikin, padahal mereka sudah Islam. Tapi gara-gara tidak hijrah dipaksa ke Abu Jahal, Abu Lahab ngilu perang Badar dan mati dalam keadaan mendukung pasukan kafir tuh. Jadi ada yang gak hijrah. Tapi yang hijrah pada zaman Nabi saja, kata Nabi, gak semuanya dapat pahala. Karena ada yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, ada yang hijrahnya karena dunia. Yang hijrahnya karena dunia, maka hanya mendapatkan dunia, itu pun kalau Allah menghendaki. Satu yang pasti, orang yang niatnya dunia dalam berbagai ayat, wa ma kana lahu fil akhirati min nasib, dia tidak akan mendapatkan bagian akhirat, maksudnya tidak akan mendapatkan bagian surga. Tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura, kami hanya menyediakan bagi dia neraka jahanam, dia masuk dalam keadaan hina. Jadi nggak ada pilihan, kita luruskan niat, jangan ada niat duniawi. Meski demikian, para ulama sepakat bukan berarti haram niat duniawi. Boleh asal berbarengan dengan niat kepada Allah. Bapak bekerja, wah cenah saya niatnya karena Allah, tidak akan melihat gaji. Wah tuh Pak, bahaya.
boleh kan kata Al-Qur'an juga wa maghanima katsiratan ta'khuduna, kalian akan mendapatkan ghanimah yang baik. Prinsipnya wa ukhra tuhibbuna nasrun minallahi wa fathum qarib wa basyiril mu'minin. Niat jihad itu lillah, tapi yang lainnya boleh sebagai tambahan. Apa? Kemenangan, harta yang banyak, ya. Silakan bergembira, boleh. Kita bekerja, dagang, niatnya untung yang banyak, ya. Atau guru milih-milih ngajar. Karena saya sering ditanya, Ustaz, kalau saya lulus nanti milih-milih tempat ngajar, iya gajina gede, gajina leutik, cenah gitu. Milih nu gede dorakan, halal wajib gitu. Biar bisa menunaikan kewajiban kepada anak dan istri. Tapi nah niat utamanya tetap Allah dan Rasulnya, dan itu nanti terlihat dari komitmen. Apakah dia komitmen menjalankan tugasnya dengan etos kerja yang tinggi, itu berarti dia bertanggung jawab kepada Allah. Kalau dia semangat bulan moral, bulan kolot mengedul, nah, itu berarti tidak ada komitmen, ya. Semangatnya lamun aya dunungan, menuwo dunungan hare-hare, ya. Itu berarti dia bekerjanya bukan lillah, ya. Kemudian hadis yang kedua dan yang pertama tentang wahyu. Tinggal itu 10 lemari memboring ngejelasin bab niat. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Hadis dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Al Haris bin Hisham bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu?" Bagaimana wahyu datang kepada Anda? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahyanan ya'tini mithla salatil jaras." Terkadang datang kepadaku seperti gemerincing lonceng. Wa huwa asyaddu alayya, dan itu yang paling berat. Fayafsimu anni, lalu terhenti suara itu dariku. Wa qad wa'aitu anhum aqal, dan saat itu juga aku paham, aku hafal apa yang Allah firmankan. Tentu bukan berarti gemerincing lonceng pirakutina ning 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 jadi kul huwallahu ahad, bukan. Kayak ini kalau kita telepon WhatsApp ngeresep, ya. Apakah berarti dulu gituan? Ente, ya. Saking kurang jelasnya. Tapi kan Nabi punya jaminan, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Dijamin Nabi itu bisa jam'ahu, jam'ahu itu bisa hafal, wa qur'ana, dan bisa membacakannya persis seperti yang Allah wahyukan. Wahyanan yatamatsalu liyal malak, dan terkadang malaikat datang kepadaku rajulan dalam wujud seorang lelaki, fayukallimuni, lalu dia berbicara kepadaku, fa'i ma yaqul, dan aku pun hafal apa yang dia bacakan. Jadi Nabi hafal, ini jaminan. Urang mah ngapalkeun ge teu hafal-hafal, Nabi mah teu ngapalkeun hafal. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, walaqad ra'aituhu yanzilu alaihi wahyu, sungguh aku pernah melihat Nabi turun kepadanya wahyu, fil yaumis syadidil bard, pada hari yang sangat dingin, 0 derajat Celcius bahkan minus, ya. Di Arab itu kalau musim dingin atau musim kemarau yang sangat dingin itu bisa minus derajat Celcius, ya. Sehingga Piala Dunia di Afrika Selatan musim kemarau itu kan kita baca ternyata minus derajat Celcius, padahal musim kemarau nya jika diurang we nya halodo teh tiris, ya. Fayasimu anhu, lalu terhenti darinya, selesai.
wa inna jabinahu layatafassadu araqan, ini keningnya bercucuran keringat, padahal ke tiris, nuduhkeun berarti berat ya. Wahyu itu berat dan ini membutuhkan fisik yang prima, dan itu Nabi itu fisiknya kan hebat, kecerdasannya hebat, tenaga beliau itu 2 kali lipat dari manusia yang paling gagah sekalipun ya. Hadis ini sering dijadikan tembakan ya, dan pernah bahkan masuk sidang Mahkamah Konstitusi, disampaikan ku si Lutfi Asy-Syaukani, ngaranna mah jiga ulama penulis Imam Nailul Autor Imam Asy-Syaukani, tapi liberal ya, pendiri JIL, jaringan Islam liberal dulu. Teuing ayeuna istara kadenge jiga nama tobat ya, mudah-mudahan. Dia menyatakan di sidang Mahkamah Konstitusi, kan Lia Eden itu sama dengan Nabi Muhammad. Ahmad Musaddiq itu sama dengan Nabi Muhammad, mengalami mimpi yang menyeramkan, lalu ternyata itu adalah wahyu, cenah gitu. Disebut oleh orang lain gila, Nabi Muhammad juga sama cenah Lia Eden, orang disebut Lia Eden. Teu almarhumah punya henteu. Naon atunya kuna kumaha Allah. Saya akan menyebut almarhumah karena sampai matinya tidak kita tahu dia bertobat. Kata tetangganya juga dia tidak bertobat ya. Itu sampai masuk sidang Mahkamah Konstitusi. Kalau kita menyebut mereka sesat, maka kita juga harus mengatakan Nabi Muhammad sesat, puntennya goblok itu. Mana wahyu Lia Edan, mana wahyu Ahmad Musaddiq, mana Nabi Muhammad begini, ini betul wahyu. Abu Jahal, Abu Lahab saja berpikir 100 kali, masa orang gila menyampaikan bacaan yang indah, yang benar. Jadi jangan menyebut, kan puntennya di sidang Mahkamah Konstitusi itu sampai menyebut itu kan semacam gejala epilepsi. Berapa Nabi Muhammad epilepsi? Menerima wahyu digambarkan epilepsi gitu kan, cak kesam gitu. Heh, tamu gue epilepsi, iya mah bukan. Cing epilepsi bisa membaca Quran dengan indah, dengan baik. Ini bacaannya, lihat dong. Dan itu kan tidak selalu terjadi, terkadang. Bahkan pernah kan ketika ada di lahunan sahabat, Nabi tidur, tiba-tiba kesang badan, sahabatnya nyeri pingpingna saking beratnya ya. Tuh di hadis yang lain ada ya. Ini gambaran. Jadi wahyu itu fayukallimuni, kalamullah, firman Allah. Cuma nanti bedanya dengan hadis, kalau Quran itu kalam Allah verbatim, letter luck, asli itu kata-katanya, hurufnya dari Allah. Kalau hadis teksnya dari Nabi Muhammad SAW, tapi wahyu-wahyu juga. Kemudian di hadis berikutnya masih dari Aisyah, beliau menjelaskan awwalu ma budi abi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya shalihah fin naum. Awal mula Nabi mendapatkan wahyu, Nabi mimpi yang benar. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla falaki subhi. Nabi tidak bermimpi kecuali mimpi itu terjadi benar, jelas seperti terangnya cahaya subuh di balik kegelapan malam. Isi gayana kan terjadi cahaya katingali jelas. Dalam riwayat lain disebutkan ini berlangsung selama 6 bulan, mulai dari Rabiul Awal 6 bulan sampai nanti wahyu yang di Gua Hiro bulan Ramadan ya. Jadi gak bertentangan. Riwayat yang menyebutkan wahyu pertama Rabiul Awal dan wahyu pertama
bulan Ramadan. Wahyu pertama bulan Ramadan Iqra. Kalau wahyu pertama Rabiul Awal mimpi. Jadi selama 6 bulan Nabi setiap kali bermimpi, apa yang Nabi mimpikan itu terjadi benar. Sok bayangkan Bapak mimpi, jangankan 6 bulan, 3 hari setiap yang Bapak impikan, yang Ibu impikan, ujung-ujung kejadian ruas semua. Siga dina film ayahnya, nah. Tapi itu mimpi yang buruknya. Nanti akan menyerang si ini gitu urutan. Kan Nabi juga, kenapa setiap yang saya impikan benar? Tentu ini Aisyah menceritakan ini dari Nabi, ya. Jangan kita bertanya, Aisyah kan ketika Nabi mendapatkan wahyu masih kecil, bahkan mungkin baru lahir, masih orok. Summahu bibailil khola. Nah dari sana mulailah Nabi senang menyendiri. Wa kana yakhlu bi ghari Hira, dan Nabi menyendiri di gua Hira. Fayatahanatsu fi, Nabi tahanus di sana, ibadah di sana. Al-layali dzawatil adad, beberapa malam tertentu. Qabla an yanzi'a ila ahli wa yatazawwadu lidzalik, nanti pulang berbekal pergi lagi. Ya. Selama 6 bulan begitu Nabi ke Gua Hira. Habis bekal pulang pergi lagi. Kita pernah bahas ya dalam Riyadhus Shalihin, ibadah itu mulai diperketat itu usia 40 tahun ke sana. Kenapa? Karena Nabi dan para salafus sholih 40 tahun ke sana itu meningkatkan ibadah. Bukan berarti sebelumnya ngedul ibadah kan. Ada hadis anak muda yang pertumbuhannya pada ibadah. Karena usia 40 itu Nabi dan para ulama itu sudah mapan secara ekonomi. Ini Nabi 40 tahun 6 bulan ke Gua Hira, sengsara tidak rumah tangganya? Tidak, ya, sudah mapan ekonomi. Khadijah pedagang dan semakin maju dengan Nabi Muhammad SAW yang pintar dagangnya ditambah Nabi Muhammad. Coba orang yang usia 40 genep bulan ya, fokus di masjid itu usaha, wah merete tingkot sehat di bumi. Summa yarju ila Khadijah fayatazawwadu limithliha, pulang ke Khadijah berbekal, datang lagi ke Gua Hira. Hatta ja'ahul haq wa huwa fi ghari Hira, sehingga datang kepadanya al-haq ketika beliau ada di Gua Hira. Nah ini bulan Ramadan yang dicatat sebagai tanggal 17 Ramadan. Faja'ahul malak, malaikat datang dalam wujud lelaki, kemudian berkata, Iqra, baca. Ma ana biqorin, saya nggak bisa baca. Fa'akhadani fa'aghattani hatta balaghu min al-jadatu marsalani. Dia menarikku lalu memelukku sampai aku enggak. Kemudian dilepaskan lagi. Sok bayangkeun ke di gua aya jujug-jujug jelema kitu ditah maca terus narik. Enggak bisa kabur Nabi. Ruas semua. Faqala Iqra, baca. Fakultu ma ana biqorin, aku enggak bisa baca. Lagi yang kedua tarik. Tangguh bikin kau enggak sesat. Kemudian dilepaskan. Kemudian yang ketiga kalinya juga demikian. Maksud Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ikuti, baca, Iqra. Tadi itu Iqra pun Nabi Muhammad Iqra gitu. Lain Iqra tu bisa baca cenah lain gitu maksudnya. Iqra nggak bisa baca Iqra bismi tuturkeun. Maka Nabi pun mengikuti Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam.
Makanya saya sering tanya ya, Bapak Ibu hari Nabi tiasa macan tuh. Bu, Nabi bisa baca enggak? Berarti Nabi enggak bisa baca Quran. So, Pak, Nabi bisa baca enggak? Bisa? Baca Nabi itu baca lewat hafalan. Dengan ayat ini jelasnya dimaksud Iqra itu apa? Baca teks, baca lewat hafalan. Baca lewat hafalan. Quran, makanya kalimat qoro'a kayak yang mau nikah nggak punya modal. Kamu bisa baca Quran apa saja. Oh ya, cenah Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Nyesok cenah orang kawinkeun. Itu kan bacanya Nabi sampai tanya betul bacanya di balik hafalan, ya, di balik dada kamu. Jadi baca Quran itu lewat hafalan. Ilamun ibu Iqra genap, kudu aya Iqra 7. Iqra 7 teh ngapalkeun gitu. Kalau bisa baca begini baru Iqra genap ya. Kalau bacanya seperti imam mengimami sholat, nah itu Iqra 7. Begitulah baca Quran Nabi. Faraja biya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah pulang bergetar hatinya, lalu masuk rumah Khadijah binti Khuwailid, lalu dia berkata, zammiluni zammiluni, selimuti aku semua. Panas diri langsung ruas. Lalu diselimuti oleh Khadijah sampai hilang rasa takutnya. Kemudian menceritakan kepada Khadijah apa yang terjadi, dan Nabi mengatakan, aku takut, ada apa dengan diriku. Lalu kata Khadijah, kalla, jangan takut, wallahi ma yuhzik Allahu abadan, demi Allah, Allah tidak akan menghinakan kamu selamanya. Kok Khadijah apal Allah? Iya, karena Allah itu Tuhannya bangsa Arab. Sebagai kelanjutan dari Nabi Ibrahim kan. Tuhan nama Allah, cuma nanti dalam asma dan sifatnya menyimpang, dalam ibadahnya menyimpang. Orang musyrikin Arab Abu Jahal Abu Lahab itu kalau ditanya siapa Tuhan, menjawabnya Allah. Kan kelanjutan Nabi Ismail orang Arab itu, cuma kemudian menyimpang kafir. Anda kan selalu silaturrahim, Anda selalu menanggung orang-orang yang miskin. Menanggung berarti memberikan kehidupan, lain mengkul santunan mereka kali dua kali, ditanggung makannya, ditanggung rumahnya, ditanggung anak-anak sekolah. Itu Nabi Muhammad di usia 40. Urang 40 gipan hayang boga imah gimana sih? Hayang boga mobil gimana sih? Wa taksibul ma'dum, Nabi mempekerjakan orang yang gak punya pekerjaan. Urang mah hayang gawe gese. 40 tahun deh. Nabi itu 40 tahun banyak karyawan. Ini saya yang pernah tegur ke jamaah itikaf. Bisa barajongko ayuna cenah ustaz atau saya cekap dua pas ustaz kedah juhud teh salahin. Juhud itu hati yang selalu memprioritaskan akhirat, lain teu meunang beungar, wajib beungar. Sok coba cedek kalau kamu jongkona aya 10, berapa orang yang bisa bekerja kepada kamu? Banyak orang miskin yang terbantu. Itu nanti hasilnya banyak pesantren yang tersantuni, fakir miskin yang terbantu. Kan dua mah dengan sakit gitu. Jadi zuhud itu sok beungar, tapi beungarna kemudian bermanfaat bagi yang lain, dikembalikan ke akhirat gitu. Itu menang beungar. Wa taqrid dhaif, selalu menyambut tamu-tamu yang datang ke Makkah, ya, disambut, dijamu. Wa tu'inu ala nawabil haq, Anda kan selalu menolong para pembela kebenaran.
Kemudian Khadijah tahu ada pamannya yang selalu mengajarkan agama yang datang dari Tuhan, yaitu Waraqah bin Naufal. Dia pada zaman itu sudah beragama Kristen, dan Kristen pada zaman itu masih agama Nabi Isa meski sudah menyimpang. Jadi di zaman jahiliyah, dan dia menulis bahasa kitab Ibrani, Injil dan Torah itu dia bisa baca dan menulis kepada bahasa Arab. Dia sudah tua renta, bahkan sudah buta. Khadijah ingat ada pamannya yang mengajarkan agama dari seberang, ya, dari Suriah, dari Syam, dari Yaman, mengajarkan tentang wahyu. Barangkali ini suami saya juga begitu, gitu. Maka datanglah, diceritakan. Kemudian Waraqah spontan menjawab, hadan namus, ini adalah namus. Namus itu Jibril yang dulu turun kepada Musa. Duh, andaikan aku masih muda, andaikan aku masih hidup ketika kaum nanti mengusir kamu. Nabi Muhammad rewas, masa kaumku akan mengusir aku? Aku kan disebut Al-Amin, yang paling dipercaya oleh kaumku. Kata Waraqah, semua nabi diusir oleh kaumnya. Dan kalau hari itu datang, aku masih hidup, aku akan menolong kamu. Jadi Waraqah ini yang pertama kali beriman, ya. Lalu kemudian Khadijah, gitu. Tapi tidak lama, beberapa hari sesudahnya Waraqah meninggal dunia. Wafat arul wahyu, dan terhentilah wahyu sampai 3 tahun. Nanti datang wahyu kedua, ya ayyuhal muddatsir. Insyaallah nanti kita akan bahas di kajian yang akan datang. Sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan 10 menit untuk tanya jawab. Saya persilakan. Barangkali ada. Mangga, Haji. Terima kasih ya kesempatannya. Iya, tentang apakah ingin mendengar saja, apakah Nabi Muhammad itu bisa baca gitu. Kalau misalnya bisa baca, maka kalau misalnya masyarakat bilang kita dalam Quran juga dibilang ummi, ya, tidak bisa baca. Apakah juga Rasulullah itu bisa menulis itu? Bagaimana kelanjutan Nabi membaca dan menulis? Apa dengan bacaan dia hafalan itu, hafalan dia terus hafal kemudian bacaannya kemudian kelamaan bisa jadi bisa menulis atau bisa baca sendiri gitu, dengan bukan Quran, ada teks lain lah. Nah, begitu Rasulullah itu dibilang tidak bisa baca. Kan buktinya dia Rasulullah itu menulis ketika mengundang surat ke kerajaannya. Mungkin itu yang bisa sampaikan atau dipertanyakan, apakah ingin penegasan apakah Rasul itu bisa membaca, ya, gitu, bisa menulis atau lanjutan dari membaca dan menulis. Ya, mohon maaf ya, tadi hanya sekilas. Jadi maksud saya membaca itu ada 2. Ada membaca teks, ada membaca lewat hafalan. Nabi nggak bisa membaca teks. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wa la takhutu bi yaminik idzal lartabal mubtilun. Ayat ketiga dari juz 21. Kamu sebelumnya tidak bisa membaca kitab, teks tertulis, dan kamu tidak bisa menulisnya dengan tangan kananmu. Kalau begitu nanti yang orang-orang batil meragukan. Oh, kayak saya kan, saya nulis karena bisa baca, dan saya nulis hasil baca. Jangan-jangan itu yang Quran itu hasil pembacaan Nabi, bukan wahyu, hasil belajar Nabi, ya. Makanya Nabi sengaja oleh Allah tidak bisa baca teks, tidak bisa tulis.
agar betul-betul yakin ini nanti bisa maca karyana melebihi dari yang bisa baca, begitu kan? Ini yang gak pernah belajar tapi apa yang disampaikannya melebihi orang yang belajar, agar tidak ragu. Nabi tidak bisa baca teks, tidak bisa menulis. Ketika menulis surat juga bukan Nabi yang menulis, yang menulisnya Muawiyah, ya, sekretaris Nabi. Nanti ada hadisnya di Kitabul Ilmi, ya, bahwa itu yang menulisnya bukan Nabi tapi sekretaris Nabi. Termasuk ketika perjanjian Hudaybiyah yang nulisnya Ali. Nabi nggak bisa menulis. Cuma tadi saya mau menekankan bahwa untuk Quran itu nggak cukup dengan baca teks. Quran itu harus baca lewat hafalan, ya. Dan itu terbukti, ya. Ini kalau kita harus bahas khusus, ya. Dan seringlah saya bahas khusus tentang menghafal Quran itu. Bukti bahwa kita lancar baca Quran itu dari hafalan. Kalau masih begini itu belum teruji lancarnya, ya. Dan selalu ada salah. Contoh misalkan kalau saya baca atau santri saya baca Al-Baqarah dengan baca surat Maryam, kenapa di Al-Baqarah nggak ada salah, di Maryam kadang-kadang salah kalau sedang tadarus? Karena Al-Baqarah dia sudah hafal, jadi mungkin salah. Bagi Maryam belum hafal, jadi ada kemungkinan salah baca. Menghafal itu untuk menjamin tidak ada salah baca. Ada banyak hikmahnya. Selain yang paling utama adalah karena Quran harus dibaca dalam sholat, ya. Dan membaca dalam sholat itu sunnahnya lewat hafalan. Kalau membaca lewat hafalan itu membacanya dari hati. Kalau membaca lewat teks dari teks. Seperti saya kalau ada santri yang setoran, saya kemudian melihat Quran, jadi nggak fokus ke makna, fokusnya ke teks. Ngabandungan tajwidnya bisa anu salah, gitu. Kalau kita baca Quran teks itu fokusnya ke tajwid, ke teks, meski tetap dapat pahala, gitu. Tapi yang paling utama kita baca dari hati, tajwidnya terus teleg lah gitu. Jadi kita baca dari hati itu dari hafalan. Begitu mungkin Pak Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terkait sejarah Ustaz ini, ya. Menurut catatan sejarah atau menurut yang saya tangani, yang saya tahu gitu, ya, bahwa misalnya Nabi Muhammad SAW itu menikahi Siti Aisyah di waktu Siti Aisyah usia 9 tahun, ya. Terus di dalam sejarah juga dari keterangan gitu, ya, dari saya baca atau dengar dari perdebatan Muslim Kristen ini, ya, dan ternyata bahwa Siti Maryam itu dinikahi oleh Yusuf, ya, itu pada usia 12 tahun atau 13 tahun, ya. Keterangan juga ada keterangannya bahwa Nabi Isa alaihissalam itu menikahi Sarah gitu, ya, di usia 3 tahun gitu. Artinya apakah mungkin keterangan ini valid gitu, ya? Artinya apakah memang pada kondisi budaya pada waktu itu sesuatu hal yang wajar gitu, ya? Sehingga ini saya sering, ya, di YouTube sekarang itu ada debat Islam Kristen gitu, ya, bahwa Kristen menuduh Muhammad itu melakukan pedofilia gitu, ya. Kemudian dibalikin lagi oleh umat Islam gitu, oleh perdebatan Islam, bahwa itu kan contoh misal Siti Maryam aja dinikahi pada usia 12 tahun gitu, ya. Dibalikin lagi, coba Ishak itu merupakan nenek moyang dari Yesus gitu, ya. Itu menikahi Sarah di usia 3 tahun. Nah, ini Ustaz mungkin bisa menjelaskan, ya, apakah kalau memang ini keterangannya betul, memang budaya waktu itu semacam itu gitu, dibolehkan gitu. Mungkin. Yang Nabi Yusuf bukan Nabi Yusuf menikahi Maryam. Yusuf, ya, dan yang Nabi Isa saya tidak tahu, ya. Yang saya tahu Aisyah dinikahi 9 tahun, ya.
lalu bersatu dengan Nabi di usia 12 tahun itu sahih. Dan saya pernah bahas khusus ya, videonya masih juga ada di YouTube. Itu karena Aisyah di usia 12 tahun sudah cukup umur, sudah selesai ya. Jadi kalau 12 tahun belum cukup umur ya jangan, karena 12 tahun Aisyah sudah cukup umur. Dan hemat saya kita harus memilih perdebatan. Perdebatan itu kan di Al-Quran, wajadilhum billati ya ahsan, yang metodenya terbaik, yang rujukannya jelas valid, yang hasilnya juga baik. Terlalu sayang kalau kita menghabiskan waktu untuk berdebat hal-hal yang kurang baik. Disebut Nabi Muhammad pedofilia oleh orang Kristen, orang Kristen mah ya akan selalu menghina. Dan kita sudah punya jawaban, Nabi Muhammad itu cukup umur, sudah selesai. Aisyah itu cukup umur, buktinya Aisyah bisa meriwayatkan hadis ya, banyak teruji ketokohan beliau ada. Dan kata Al-Quran kan, walain ataita bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Kalaupun kita membawa keterangan-keterangan yang jelas semuanya, nggak ada mau percaya. Jadi kalau kita sudah menyampaikan begitu, mereka nggak percaya, udah. Ya. Dan memang niatnya mereka berdebat bukan untuk tahu, tapi untuk menghina. Begitu mungkin, mohon maaf. Ya. Makasih. Ini tadi terkait dengan niat, Ustaz kan boleh antara niat karena Allah dengan. Nah, kalau tidak lupa Ibnu Rajab itu mengatakan bahwa salah satu amal yang tertolak itu karena niat karena Allah itu dibarengi dengan niat-niat yang lain begitu saya. Tahu dilakam kalau kita seperti itu. Nah, jadi bagaimana mengaplikasikan atau memanage hati agar niat lillah ini tidak hilang dan juga mungkin mensandingkan dengan niat selain karena Allah tadi seperti itu, atau niat duniawi. Ya itu PR kita semua ya. Kalau saya baca penjelasan para ulama sepakat boleh, di Al-Quran lagi boleh. Di hadis juga Nabi mengatakan inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Ketika sahabat meruqyah pakai Al-Fatihah dapat 30 kambing. Dan saya macam ikhlas. Kata Nabi, ambil, itu berhak. Jadi orang mengajar Quran niatnya untuk mendapatkan ajrun, upah, boleh. Cuma tetap yang paling utamanya adalah lillahi ta'ala. Tidak boleh menyamai ya, tapi di bawah. Nah ini memang PR kita semua, bagaimana agar fokus total semua pekerjaan kita, ibadah kita itu untuk Allah. Tapi kan Al-Quran sendiri mengatakan bahwa sholat itu kunci rizki. Boleh tidak kita sholat berharap rizki? Boleh, tapi tetap Allah. Cirinya apa? Ada rizki, alhamdulillah. Tidak ada rizki atau belum ada rizki, alhamdulillah, sholat jalan terus. Jadi ini silakanlah yang memanage hati itu. Cuma di bulan kemarin ya, pas ahad kedua saya akan bahas 10 indikator ikhlas. Itu bisa dirujuk. Di antaranya tidak ada beda antara dipuji dan tidak dipuji. Tidak ada beda antara besar dan kecil. Tidak ada beda ketika jadi pejabat dan rakyat jelata. Nah itu yang menentukan keikhlasan. Itu yang harus kita pertahankan ya, agar kita senantiasa lurus niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya, mohon maaf saya sudah izin ke panitia sampai jam 6. Atur nuhun atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita bertemu lagi di lain waktu.
Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.